Bismillahirrahmanirrahim. Pada umumnya keluarga dimulai dengan perkawinan laki-laki dan perempuan dewasa. Pada tahap ini interaksi yang terjadi berupa interaksi pasangan suami istri. Ketika anak pertama lahir, muncullah bentuk interaksi yang baru, yaitu interaksi orang tua dan anak. Ketika anak berikutnya lahir, muncul lagi bentuk interaksi yang lain, yaitu interaksi sibling atau bisa dikatakan saudara sekandung. Ketiga, macam-macam interaksi tersebut merupakan bentuk relasi yang pokok dalam suatu keluarga inti. Keluarga yang di dalamnya hanya terdapat 3 posisi sosial, yaitu suami, ayah, istri, ibu, dan anak, dan keluarga yang lebih luas anggotanya atau keluarga bati. Setiap bentuk interaksi yang terjadi di dalam keluarga biasanya memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut pendapat Suekanto 2002 di dalam Bungin 2006.55, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Peran orang tua harus membiasakan hal-hal yang positif dalam mendidik anaknya, contohnya seperti berikut. 1. Membiasakan bersuara menyejukkan kepada anak. Jangan biasakan membentak anak. Yang kedua, membiasakan membentuk dan mencium anak ketika usia dini, sebab pelukan dan ciuman itu akan dirasakan sebagai selimut kelembutan bagi mereka. Yang ketiga, membiasakan memberikan sebutan atau gelar yang positif jika memanggil anak, misalnya ganteng, si manis, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 2. Pembahasan pola interaksi dalam keluarga. Pola interaksi keluarga ialah hubungan yang terjadi dalam anggota keluarga antara ayah, ibu, dan anak yang saling mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu yang lain, atau sebaliknya dengan adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Ada beberapa bentuk interaksi dalam keluarga, yaitu interaksi antara suami dan istri, interaksi antara ayah, ibu dan anak, interaksi ayah dan anak, interaksi ibu dan anak, dan interaksi anak dan anak. Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Menurut George Murdoch dalam bukunya Social Structure, Murdoch menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi, dan terjadi proses Halo, perkenalkan nama saya Indah Mulyani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua, yaitu pola interaksi orang tua dan anak. Anak-anak menjalani tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan dan hubungan. Menurut Thompson pada tahun 2006, pengalaman mereka sepanjang waktu bersama orang-orang yang mengenal mereka dengan baik, serta berbagai karakteristik dan kecenderungan yang mulai mereka pahami, merupakan hal-hal pokok yang mempengaruhi perkembangan konsep dan kepribadian sosial mereka. Dan suatu hubungan dengan kualitas yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangannya. Misalnya penyesuaian, kesejahteraan, perilaku prososial, dan transmisi nilai. Ada pula, jadi di dalam membina hubungan interaksi orang tua dan anak perlu adanya komunikasi. Dalam tinjauan psikologi perkembangan, pandangan tentang interaksi orang tua dan anak pada umumnya merujuk pada teori kelekatan atau attachment theory. Istilah kelekatan attachment untuk pertama kalinya dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. Kemudian formulasi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mary Ainsworth pada tahun 1969. Baik, menurut Ainsworth pada tahun 1969, MC Kearney dan Durning 2002, kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, biasanya orang tua. Kemudian Bowlby
dalam Haditono dan kawan-kawan pada tahun 1994 menyatakan bahwa hubungan ini akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur lain pengganti ibu. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Ainsworth mengenai kelekatan. Tidak semua hubungan yang bersifat emosional atau efektif dapat disebut dengan kelekatan. Adapun ciri efektif yang menunjukkan kelekatan adalah hubungan bertahan cukup lama, kemudian ikatan tetap ada walaupun figur lekat tidak tampak dalam jangkauan mata anak. Bahkan jika figur digantikan oleh orang lain, dan kelekatan dengan figur lekat akan menimbulkan rasa aman, menurut Ainsworth dalam Adianti pada tahun 1985. Menurut Chen dalam Lestari pada tahun 2012 halaman 18, kualitas hubungan orang tua anak merefleksikan tingkatan dalam kehangatan, rasa aman, kepercayaan, afeksi positif, dan ketanggapan mendasar dalam hubungan orang tua. Anak yang dapat membuat anak merasa dicintai dan membanggakan dan mengembangkan rasa percaya diri. Mereka memiliki rasa percaya dan menikmati kesertaan mereka dalam aktivitas bersama orang tua. Kebahagiaan memberi konteks bagi afeksi positif yang akan meningkatkan mood untuk peduli dan tanggap terhadap orang tua. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dalam keluarga. Berinteraksi itu tidak mudah. Terkadang seseorang dapat berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Di lain waktu, seseorang mengeluh tidak dapat berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Ada sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi dalam keluarga, yaitu pertama, citra diri dan citra orang lain. Setiap orang mempunyai gambar-gambaran tertentu mengenai dirinya, statusnya, kelebihan dan kekurangannya. Gambaran itulah yang dapat menentukan apa dan bagaimana ia berbicara, menjadi menjaring menjadi apa yang dilihatnya, didengarnya, bagaimana penilaiannya terhadap segala yang berlangsung di sekitarnya. Dengan kata lain, citra diri menentukan ekspresi dan persepsi orang. Yang kedua itu suasana psikologis. Suasana psikologis diakui mempengaruhi interaksi. Interaksi sulit berlangsung bila seseorang dalam keadaan sedih, bingung, marah, merasa kecewa, merasa iri hati, diliputi prasangka dan suasana psikologis lainnya. 3. Lingkungan. Interaksi dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, dengan gaya dan cara yang berbeda. Interaksi yang berlangsung dalam keluarga berbeda dengan yang terjadi di sekolah, karena memang kedua lingkungan ini berbeda. Suasana di rumah bersifat informal, sedangkan suasana di sekolah itu bersifat formal. Demikian juga komunikasi yang berlangsung dalam masyarakat, karena setiap masyarakat memiliki norma yang harus ditaati, maka interaksi yang berlangsung pun harus taat norma. Keempat, kepemimpinan. Dalam keluarga, seorang pemimpin mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis. Dinamika hubungan dalam keluarga dipengaruhi oleh pola kepemimpinan. Karakteristik seorang pemimpin akan menentukan pola interaksi bagaimana yang akan berproses dalam kehidupan yang membentuk hubungan-hubungan tersebut. Yang kelima, bahasa. Dalam berinteraksi, orang tua atau anak pasti menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Pada suatu kesempatan,
Bahasa yang dipergunakan oleh orang tua ketika secara kepada anaknya dapat mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Tetapi di lain kesempatan, bahasa yang digunakan itu tidak mampu mewakili suatu objek yang dibicarakan secara tepat. Maka dari itu, dalam berinteraksi dituntut untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti antara komunikator dan komunikan. Yang keenam, perbedaan usia. Pola interaksi dipengaruhi oleh usia. Itu berarti setiap orang tidak bisa berbicara sekehendak hati tanpa memperhatikan siapa yang diajak berbicara. Berbicara kepada anak kecil berbeda ketika berbicara kepada remaja. Mereka mempunyai dunia masing-masing yang harus dipahami. Maka dari itu, dalam berinteraksi dituntut untuk menggunakan bahasa yang mudah dimengerti antara komunikator dan komunikan. Yang keenam, perbedaan usia. Pola interaksi dipengaruhi oleh usia. Itu berarti setiap orang tidak bisa berbicara sekehendak hati tanpa memperhatikan siapa yang diajak berbicara. Berbicara kepada anak kecil berbeda ketika berbicara kepada remaja. Mereka mempunyai dunia masing-masing yang harus dipahami.